bersama umat, ASN, TNI, Polri, Kabupaten Tapani Selatan. Jadi untuk itu silakanlah. Kami mengucapkan selamat datang untuk Amang Pucuk pimpinan dari HKBP Amang Eporus, Pendeta Darwin, Dr. Darwin Lubantobi, dan juga Amang Pucuk pimpinan GKPA yang mewakili itu. Kami akan melaksanakan acara penyematan selempang yang akan diberikan sebagai tanda ucapan selamat datang kepada para rombongan yang akan diberikan oleh koordinator seksi acara dan juga orang-orang yang sudah ditugaskan untuk mewakili. Kami Piohon Ma, Ketua Umum Panitia Pelaksana Amang Edison Rambe untuk menyematkan yang pertama kepada Amang Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lubantobi sebagai pengkhotbah pada perayaan Natal ini. Yang kedua kepada Amang Pucuk pimpinan GKPA, Ketua Sinode, Kantor Sinode satu-satunya di Tapanuli Selatan. Silakan Tomam sebagai Ketua Umum. Yang ketiga kepada Ketua BKAG Kabupaten Tapanuli Selatan, kepada Amang Pendeta Budi Nenggolan. Dilanjutkan dengan Amang Pareses GKPA Distrik 2 Sipirok Dolok Hole. Dan kemudian kepada Amang Pareses HKBP Distrik Riau Tapanuli Selatan, Amang Horas Purba. Ini Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Pelaksana Dr. Randus Edi Limson Bultom. Dan yang terakhir kepada Ketua Umum yang diserahkan oleh Ketua Pelaksana. Untuk acara nasional nanti akan disampaikan penyematan kepada yang lain yang berhubungan dengan rombongan Bupati dan lainnya. Jadi ini adalah rombongan untuk dalam arak-arakan ibadah kita, Mang ya. Ya, walaupun sudah hadir Amang dari Danion dan lain, nanti ya Mang waktu acara nasional. Tempat ibadah perayaan kita di dalam nama Tuhan dan kiranya hujan juga tidak mengganggu ibadah perayaan Natal kita ini. Silakan Amang. Karena prosesi cukup dengan sudah mau hadir, kami undang untuk berdiri. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pucuk pimpinan HKBP Eporus Pendeta Dr. Darwin Lubantobi. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk Amang Pucuk pimpinan yang mewakili dari GKPA, Amang Sekjen Pendeta Ramos BB Simanjuntak beserta rombongan Kantor Pusat HKBP, Kantor Pusat GKPA. Selamat datang juga untuk para pendeta dari berbagai denominasi gereja dan kerjasama antar gereja. Persilakan untuk duduk. Ya. Para petugas, liturgos, kemudian pembaca liturgi, dan para pendeta sebagai pembaca mengambil tempat duduk di sebelah kiri dari panggung. Bagi para pendeta yang tidak bertugas dan sintua mengambil tempat duduk di tempat rombongan untuk pimpinan. Pendeta yang tidak bertugas mengambil tempat duduk di depan. Kami umumkan kepada para sintua, penetua majelis yang ada untuk mengambil tempat bergabung dengan seluruh jemaat yang ada.
dengan masih tetap memakai pakaian toga kebesarannya masing-masing. Kami umumkan sekali lagi untuk seluruh sintua untuk bergabung dengan jemaatnya masing-masing. Kecuali pembaca liturgi, sintua pembaca liturgi 6 orang yang bertugas sebagai liturgi mengambil tempat duduk di tempat petugas yang kiri dari panggung. Selamat datang untuk ibu kami yang membawa beras dengan panitia. Untuk Amang Pucuk Pimpinan GKPA dan HKBP dan beserta rombongan bersama informasikan kepada seluruh guru jemaat, porhanger atau guru dia supaya mengambil tempat duduk di pendopo. Sekali lagi kami minta kepada Amang dan Inang, guru jemaat atau guru ria porhanger supaya mengambil tempat duduk di pendopo. Diterima. Perhatian untuk Amang dan Inang yang belum memiliki tempat duduk, karena di sebelah kanan dari panggung paling depan ini masih ada tempat duduknya. Kita masuk dalam ibadah, pertama kami akan memberitahukan kepada kita demi ketertiban acara ibadah. Yang pertama kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama menjaga kebersihan dan dilarang makan dan minum selama ibadah berlangsung. Yang kedua kami menghimbau untuk menonaktifkan handphone selama kebaktian berlangsung. Yang ketiga, tidak ribut dan tidak berbicara satu sama lainnya atau bersorak-sorak dengan tepuk tangan kalau tidak diminta petugas ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama ucapan selamat datang dari Ketua Panitia Natal Okumene Tapanuli Selatan, Bapak Edison Rambe ST. Shalom. Selamat Natal ma dihita sudena. Horas. Nah kami persangapi opui eporus HKBP amang Pandita Darwin Lumban Tobing perjolo kami mendukung bahat terima kasih amang di Haroroni amang di acara perayaan Natal bersama masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan bersama ASN dan Polri. Songoni musie dohot inang eporus. Nah kami persangapi pucuk pimpinan GKPA amang Sekjen Pendeta RBB Simbanjuntak. Nah kami persangapi sude pimpinan gereja na adong di Kabupaten Tapanuli Selatan on. Sunguni muse nami persangapi sian pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Bupati sangape mewakili. Sunguni muse Bapak Kapolres sangape mewakili. Nami hormati Bapak Dandion, Bapak Dandim, dohor Bapak
Kejaksaan Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, songoni muse nahamai pasangapi amang dohot inang Sudena. Parjolo amang inang bahat tadokon terima kasih tutuhat dapar dengan basai harana sampai saaton leng dapot dupehita marlagut diinganan na berbahagiaon. Jadi hamis yang panitia amang inang bahat mandokon terima kasih sangat ke mauliate di harono ni amang dohot inang Sudena di perayaan Natalta Kabupaten Tapanuli Selatan. Jangan muse amang inang sian panitia muda artina adong na hurang di penyambutan nami, di pelayanan nami. Songoni muse mungkin adong do na hurang tama sangape hurang tumbuk di penjemputan nami tu tiap-tiap kecamatan na adong di Kabupaten Tapanuli Selatan kami parjolo mangido maaf amang inang. Jadi hamis yang panitia mangido tu kita sude asa lengta ikuti ma acaraon mardalan dengan sampai acara nasional naron talaksanaon. Jadi napo lagi jang behata sen hami panitia manginang hari ini di acara nasional yang mendokon laporan panitia untuk kami songoni maju hata sen hami muda artina adong hata na kurang pade sampai kurang tama di hita Sudena kami parjolo mangido maaf. Shalom horas amang inang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam perayaan ibadah Natal Okumene bersama umat ASN, TNI dan Polri Kabupaten Tapanuli Selatan. Kiranya kesetiaan dalam beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan dan persekutuan. Hendaklah ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 109 ayat 2. Di dalam nama Allah, Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Haleluya, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan bersuka cita karena begitu besar kasih-Mu ya Allah akan dunia ini, yang telah memberikan kepada kami Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal sebagai juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kami manusia dari dosa. Kepadamu ya Tuhan, kuatkan hatiku, ya Allahku, hanya kepadamu aku berserah. Melalui ibadah Natal Oikumene ini, ajarlah kami untuk mengerti dan memahami makna kehadiran-Mu dan
memampukan kami melakukan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Telah indah dan tiada duanya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga melalui tingkah dan lakunya tercermin kasih yang diberikan Tuhan, menjadikan setiap orang harus mampu mengucap syukur dan mendoakan sesama ciptaan Tuhan. Bagaimana manusia itu melakukan tugasnya? Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Amin. Kita nyanyikan. Sebagai sesama ciptaan, kita harus mampu menerima orang lain di dalam hidup kita, sehingga hubungan yang harmonis akan terbangun. Hubungan itu harus disadari dan didasari oleh takut akan Tuhan, dan juga harus ada di dalamnya kesetiaan yang mampu menjadikan orang yang dipercaya dan memiliki karakter seperti yang diinginkan Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai sahabat yang sejati. Mari kita mendengarkan liturgi berikut. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu,
dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa suka memewahkan pintu mencari kancuran. Menciptakan bumi dan seluruh isinya. Ia memberkatinya. Sungguh luar biasa penciptaan yang dilakukan Allah. Ia bahkan menyempurnakan dengan membentuk manusia serupa dan segambar dengan Allah, dan memerintahkan mereka untuk menguasai bumi beserta seluruh ciptaan yang ada di dalamnya, serta beranak cucu. Hanya Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi manusia yang menjadi serupa dan segambar dengan Allah ternyata dirasakan tidak cukup oleh manusia. Godaan ular agar menjadi manusia menjadi seperti Allah diterima oleh manusia, sehingga perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman di Eden telah dilanggar. Hal ini menjadikan manusia berdosa dan menjauh dari hadapan Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia diusir dari taman di Eden tidak membuat manusia bertobat. Setelah dosa Kain yang sungguh mengerikan dan menggambarkan kesombongan serta berakar kepada iri hati, kemudian Allah menghempaskan segala yang ada di muka bumi, baik manusia, baik hewan dan binatang melata, baik burung di udara. Hanya Nuh dan keluarganya beserta seluruh ciptaan Allah yang ada di dalam bahtera yang masih selamat. Menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan hidup kita. Mengetahui pengajarannya dan melakukannya adalah tugas kita. Untuk melakukan tugas itu, kita harus memiliki pondasi yang kuat, supaya ketika terpaan datang, kita mampu mensyukuri dan mengatakan kita orang yang istimewa di hadapan Allah. Marilah kita dengarkan bagaimana manusia mampu menerima setiap proses kehidupannya
di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Namun setelah itu manusia tetap kembali hidup dalam dosa dan kekelaman, masih hidup dalam pesta pora dan kebejatan dosa seksual, sampai kemudian Allah menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan dari langit. Tiap-tiap orang akan dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia telah diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Upah dosa adalah maut, tetapi Allah menginginkan seluruh umat manusia selamat. Kita mendengar nyanyian pujian kor dari BWKI.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, berilah Kristus tanpa cerah. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, di dalam Yesus begitu banyak hal yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Hidup sampai saat ini. Seperti rusa haus merindukan sungai, demikian jiwa kami merindukan-Mu, ya Tuhan. Di dalam-Mu kami menemukan segala kelegaan dan jiwa kami terpuaskan. Di hadapan-Mu kami mengakui dosa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa pelanggaran kami ini. Tolong kami untuk meneladani hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena bukan penghukuman yang Allah berikan, tetapi kasih karunia Allah yang teramat besar yang dinyatakan oleh kelahiran Yesus, anaknya yang memberikan terang bagi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah berita sukacita dari Allah yang datang ke dunia menawarkan kehidupan yang kekal dengan cara menyelamatkan manusia melalui kasih. Ia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus datang ke dunia tidak sebagai raja atau penguasa atau bahkan sebagai Allah dengan segala kemuliaan dan kemegahannya. Namun Ia datang dengan rupa seorang anak bayi. Seorang anak bayi yang tidak tahu dari hari kemarin, hari esok, minggu depan, apalagi setahun yang lalu. Seorang bayi hanya tahu tentang saat ini saja. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita memperhatikan hidup dan perbuatan kita saat ini. Bila kita hidup dengan tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan binasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah adalah di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka." Allah mendirikan kemah di tengah manusia, menggambarkan bahwa Tuhan ingin kita menjadi berkat dengannya. Tuhan ingin kita mengenalnya lebih dalam dan ingin kita selalu berhubungan dengannya. Tuhan diam bersama-sama kita bukan untuk waktu yang sementara saja, tetapi untuk selamanya. Amin. Banyak
kita mendengar persembahan pujian. Udah
93 dan juga buku NDA Kolam Mandailing nomor 56 Martumbur Sadatunas. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia sirna ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan perbuatan daging lainnya tidak hanya merusak persekutuan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan alam ciptaan Allah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Allah tidak ingin melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Tergerak oleh belas kasihannya yang sungguh dalam kepada manusia, Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Namun Allah juga mengetahui bahwa manusia memiliki keterbatasan, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seorang bayi lahir dari perempuan Maria, dan anak itu adalah sahabat yang paling akrab dan teguh. Dialah Yesus Sang Penebus, Juru Selamat yang kudus, penolong orang yang lemah, penghapus dosa dunia. Ia membawa bagi kita bahagia sorga yang penuh, supaya juga kita mengenal rahasia hidup yang kekal." Selamat datang Raja yang turun dari tahtamu. Engkau rela masuk ke dunia cemar
Sungguh betapa besar kasih-Mu. Penyalaan lilin adalah simbol dari doa tanpa kata. Sebuah simbol permohonan dan harapan dan syukur. Lilin mengingatkan kita akan Kristus yang berkata, "Akulah terang dunia." Kami mengundang pengkhotbah kami, Abang Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Cahaya dari sebuah lilin memberikan perbedaan fundamental antara terang dan gelap, mengingatkan peran kita untuk bersinar dan hidup seturut kebenaran Allah. Kami mengundang Ketua BKAG, Pendeta Modi Tenenggolan, MTH. Lilin memberikan kehangatan, mengingatkan kita akan tanggung jawab pengikut Kristus dalam memberi kehangatan bagi sesama, terlebih yang masih dingin hatinya terhadap firman Allah. Kami persilakan Ketua Panitia Natal, Bapak Edison Rambe, SDM. Lilin bersifat tidak permanen, mengingatkan kehidupan kita yang hanya sementara dalam dunia ini dan mengarahkan kita kepada pertobatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kami persilahkan penasehat BKAG mewakili pucuk pimpinan GKPA, Pendeta Ramos BB Simanjuntak. Bentuk lilin adalah lurus, sebab jika tidak lurus tidak akan terbakar dengan baik. Demikianlah hidup kita juga harus lurus dalam pandangan Tuhan, dan perbuatan kita haruslah benar dan jujur. Kami persilahkan utusan Forkompimda mewakili dari Kejaksaan.
agar dapat mencari terang tanpa pengorbanan, maka kehidupan kita tidak dapat memenuhi tanggung jawab anak-anak terang. Kami persilakan utusan dari jemaat Sintua Doktorandus Edilingson Bultong. Tidak dapat menyala tanpa adanya sumber hati, mengingatkan kita bahwa seluruh upaya dan kehidupan yang kita jalani tidak akan bermanfaat jika tidak dinyalakan oleh Roh Kudus. Daniel Rajawali Yonif 1, 2, 3. Mari kita bangkit berdiri. Ingatlah bahwa duit ini akan lurus satu persatu dan cahayanya akan memudar. Namun biarlah iman kita tetap teguh dan terang Kristus dalam hidup kita tetap menyala, sehingga hidup kita meneruskan terang ilahi kepada sesama. Seluruh jemaat bersalaman dan mengucapkan Selamat Natal. Petugas penyalakan beserta semua panitia menyalakan lilin jemaat. Ganti penyalaan lilin karena ini masih siang hari, jadi saling bersalaman dan mengucapkan Selamat Natal. Kita bernyanyi.